semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai ekosistem sawah, beserta komponen biotik dan abiotiknya yang ada di dalamnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kesha Kirana, nomor absen 22. Perkenalkan, saya Ana Agung Sagung Merapatnya Dewi, absen 1. Saya Nikomang Devi Cantika Dusa, absen 29. Saya Nipani Putuswatari Laksmi Dewi, absen 35. Saya Ika Diki Saputra, nomor absen 13. Saya Melvin Ananta Putra, nomor absen 23. Ekosistem merupakan suatu sistem interaksi antara komponen kehidupan dengan komponen lingkungan. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Sistem ini berfungsi sebagai unit yang saling bergantungan, di mana setiap elemen berkontribusi terhadap keberlangsungan hidup secara keseluruhan. Dalam ekosistem, interaksi ini terjadi secara dinamis. Proses ini mencakup berbagai bidang seperti predasi, kompetisi, dan simbiosis, yang semuanya berperan dalam membentuk suatu ekosistem. Ekosistem yang seimbang memiliki stabilitas meskipun menghadapi perubahan atau gangguan. Ekosistem menyediakan berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan, termasuk penyediaan makanan, perlindungan terhadap erosi, dan pengaturan iklim. Fungsi-fungsi ini tidak dapat mendukung kehidupan manusia, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan makhluk hidup di planet ini. Dalam ekosistem ada komponen-komponen yang menyusunnya. Yang pertama itu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu lingkungan atau ekosistem. Komponen biotik itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Berikut adalah komponen biotik ekosistem sawah beserta peranannya. Yang pertama itu produsen sebagai penghasil energi. Contohnya itu padi, gulma, dan tanaman air lainnya. Perannya itu untuk menghasilkan energi melalui fotosintesis yang menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Yang kedua, konsumen sebagai pemakan organisme lain. Konsumen pertama atau herbivora, contohnya itu belalang, capung, tikus, keong sawah, berfungsi untuk memakan produsen atau tumbuhan. Yang kedua, konsumen kedua atau karnivora kecil, contohnya itu katak, burung pipit, sebagai memangsa konsumen pertama. Dan konsumen ketiga atau karnivora besar, ular, memangsa katak atau burung kecil. Peranannya itu mengontrol populasi organisme dalam rantai makanan. Kemudian terdapat komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur-unsur tidak hidup dalam suatu ekosistem yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Komponen ini mencakup berbagai faktor fisik dan kimia yang berperan dalam mendukung, membatasi, atau mengendalikan keberadaan, pertumbuhan, dan aktivitas organisme dalam suatu lingkungan. Komponen abiotik dalam ekosistem sawah merupakan faktor fisik dan kimia yang mendukung kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Berikut beberapa komponen abiotik utama dan peranannya. Yang pertama ada tanah. Tanah menyediakan tempat tumbuh bagi tanaman padi dan tanaman lain. Tanah berfungsi untuk menyimpan air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedua ada air. Air menjadi media utama dalam ekosistem sawah, terutama untuk irigasi padi. Fungsi air untuk mendukung kehidupan mikroorganisme, ikan, dan organisme lainnya. Yang ketiga ada udara. Udara menyediakan oksigen untuk respirasi makhluk hidup. Karbon dioksida CO2 diperlukan untuk fotosintesis tanaman padi dan tanaman lainnya. Yang keempat ada suhu. Suhu berfungsi untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan aktivitas organisme di dalam sawah. Suhu yang optimal mempercepat proses fisiologis pada tanaman. Yang kelima dan yang terakhir ada cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama untuk fotosintesis tanaman, mempengaruhi suhu dan proses ekosistem secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulan dari penjelasan kami hari ini, ekosistem sawah merupakan ekosistem buatan yang terdiri dari komponen biotik. Padi sebagai produsen, kemudian hewan sebagai konsumen, hewannya itu seperti belalang, tikus, dan juga burung. Kemudian ada pun sebagai dekomposer, yaitu bakteri dan juga jamur. Nah, mereka ini saling berinteraksi dengan komponen abiotik di sekitarnya, seperti udara, air, tanah, dan juga sinar matahari. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya pada ekosistem sawah
menciptakan keseimbangan yang mendukung kehidupan dan produktivitas pertanian. Nah, jadi itu dia pemaparan materi dari kelompok kami mengenai ekosistem sawah. Sekian, terima kasih. Bye-bye.